Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya tidak pernah kering, walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang, di bawah keteduhan, kelebatan, dan kerindangan pohon. Daerah itu dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup seruling. Akan tetapi, ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai istri. Sep, apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Tentu saja tidak, Uang. Tuhan pasti akan memberikan kamu jodoh yang mendampingimu. Tapi mana? Mengapa dia tidak menemuiku? Suatu saat kamu akan mendapatkan jodoh. Terima kasih ya, Bang, telah memberi saran kepadaku. Ya, sama-sama. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat 4 putri cantik yang turun dari angkasa. Dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma pun mengikuti mereka hingga sampai di sebuah sungai. Hingga sempat berpikir untuk mencuri salah satu selendang dari keempat putri itu. Sep, lihat di sana. Ada apa itu? Ada apa emangnya? Itu ada 4 bidadari di telaga. Oh, Ayo kita lihat lebih dekat. ayo. Mereka sangat cantik, Uang. Iya, mereka sangat cantik. Aku akan melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan, Awang Sukma? Aku akan mengambil salah satu selendang dari 4 putri itu. Jangan, Awang Sukma, jangan. Tidak, aku akan tetap mengambilnya, walaupun resikonya aku tanggung sendiri. Baiklah, kalau gitu. Ketika keempat putri ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Putri itu adalah putri bungsu, yaitu putri yang paling cantik di antara ketiga saudaranya. Akibatnya, putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan. Karena hari sudah gelap, ketiga kakaknya pun terpaksa meninggalkannya di bumi. Kak, selendangku hilang. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada. Apa? Hilang? Kenapa bisa? Kenapa kamu selalu ceroboh sih? Jangan seperti itu, Wulan. Maafkan aku, Kak. Sudahlah, Dik, jangan bersedih. Pasti selendangmu akan kembali. Tidak, Sinta. Kita tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Hari sudah gelap. Ayah akan marah jika tahu kita tidak ada di kayangan. Maafkan kami ya, Dik. Kami harus pergi. Kami akan mencari jalan keluarnya nanti. Sementara itu, ayahanda mereka panik, mencari keempat putrinya. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari putrinya. Pengawal! Ya, yang mulia. Ada apa yang mulia? Cepat, kamu cari putriku. Siapa yang mulia? Segera saya cari. Pengawal itu pun segera mencari para putri. Tiba-tiba datanglah ketiga putri tersebut. Putri-putriku, dari mana saja kalian? Maafkan kami, ayahanda. Kami habis dari bumi, ayah. Apa? Kalian dari bumi? Lalu di mana adik kalian?
Mengapa kalian kembali bertiga? Maafkan kami ayahanda. Putri bungsu kehilangan selendangnya sehingga ia tidak bisa ikut bersama kami pulang ke kayangan. Kalian seharusnya tahu bahwa kalian tidak boleh ke bumi. Tapi kenapa ayah? Kenapa kita tidak boleh turun ke bumi? Kalian tidak perlu tahu apa alasannya, suatu saat pasti kalian akan tahu. Tapi ayah, Tidak ada pencapaian, sekarang cepat pergi dari kamar. Sementara itu, di sisi lain putri bungsu dipenuhi dengan rasa kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, kenapa engkau terlihat cemas? Apakah terjadi sesuatu? aku kehilangan selendangku. Apakah Tuhan melihatnya? Maaf Tuan Putri, tapi hamba tidak melihat. Tapi Tuan Putri tidak perlu takut dan sedih. Tinggallah bersama hamba di sini sambil mencari selendangmu yang hilang itu. Benarkah? Apakah boleh? Tentu Tuan Putri, perkenalkan hamba Awang Sukma. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Awang Sukma. Iya, sama-sama Tuan Putri. Putri bungsu pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma yang telah merasa bahwa putri bungsu itu adalah jodohnya pun akhirnya meminang sang putri, dan putri bungsu pun menerimanya. Tuan Putri, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apa itu, Awang Sukma? Sudah lama sejak engkau tinggal bersamaku, hamba menaruh hati padamu. Maukah engkau hidup bersamaku selamanya? Iya, Awang Sukma, aku mau. Dua 12 tahun kemudian. Sari anakku, kamu sekarang sudah dewasa dan tumbuh cantik ya sekarang. Iya ibu, aku cantik juga karena ibu juga cantik. Pada malam hari, Awang Sukma tertidur lelap sekali, dan putri bungsu duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat itu, ada seekor kucing naik ke atas bumbung. Kucing itu pun mengais-ngais bumbung, sehingga putri bungsu pun pergi menghampirinya. Ada apa itu berisik sekali? Jin. Apaan ini? Ternyata selama ini suamiku yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Apa yang sedang kamu lakukan, Adinda? Apa ini Kanda maksudnya? Jadi selama ini Kanda yang menyembunyikan selendang Adinda, sehingga Adinda tidak bisa kembali ke kayangan. Tidak seperti itu, Adinda. Sudahlah Kanda. Adinda! Kanda melakukan itu karena Kanda mencintaimu, Adinda. Tapi kita beda dunia, Kanda. Adinda tidak bisa terus-terusan di sini. Adinda harus pergi. Adinda! Kemudian, putri bungsu pun mengenakan selendang itu dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya. Dan Kumalasari pun sampai menangis. Maafkan ibu ya nak. Ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus ke kayangan nak, tempat ibu berasal. Jangan pergi ibu, jangan tinggalkan Sari. Ibu harus pulang nak, kalau tidak ayah ibu akan marah. Ibu. Adinda! Kanda, Adinda harus pergi. Adinda ingin pergi kemana? Adinda harus pergi ke kayangan. Jika Kanda merindukan Adinda, ambillah daun 7 biji kemari ini dan masukkanlah ke dalam bakul dan Kanda goyang-goyang. Dan Kanda lantunkanlah lagu dengan seruling Kanda. Baiklah kalau begitu, Adinda. Akhirnya, putri bungsu pun terbang untuk kembali ke kayangan meninggalkan anak dan suaminya. Ibu! Sudah anakku,
Ibumu akan kembali jika kau merindukannya. Sesampainya putri bungsu di kayangan, ketiga putri, Wulan, Sinta, dan Putri Sulung menyambut putri bungsu dengan haru setelah 12 tahun terpisah dengan adiknya. Adik, kamu kemana saja selama ini adikku? Selama ini kami mencarimu. Kami dan ayah sangat merindukan kamu, adik. Keempat bidadari akhirnya berpelukan setelah 12 tahun lamanya tidak bertemu putri bungsu, melepaskan rasa rindu yang sudah lama tertahankan. Betul-betul ya. Tuan Putri, ada yang ingin kukatakan sesuatu. Gue lupa. Adinda,